Oh, bukan gue yang megang. Sekarang nggak kegiatannya seperti apa sih? Kenapa? Kesibukannya kegiatannya. Kesibukannya satu hari ini promosi ini web series. Selain itu sekarang aku juga bagian dari namanya Habibie Innovation Incubator. Itu sebuah perusahaan yang menginkubasi UKM di seluruh Indonesia. Terus kita ke Indonesia, kita bawa ke Jerman. Kita juga kemarin baru ada delegasi dari Jerman juga datang ke sini. Pokoknya lumayan banyak kerjaan di samping syuting juga. Artinya banyak kegiatan di luar dunia entertainment. Ya, bukan lebih sih, tapi maksudnya lagi berbagi waktu antara syuting dan juga dunia bisnis juga. Akhirnya memutuskan untuk fokus di bisnis, kenapa nih? Nggak fokus ya, maksudnya berbagi ya. Dari 2019 sih sebenarnya udah merintis bisnis, punya usaha investasi sendiri, lebih ke UKM dan juga startup juga. Dan sejak itu ternyata kan udah cukup lama, akhirnya ditawarin sama beberapa perusahaan, ya udah suruh bantu mereka sebagai penasehat, sebagai founder dan lain-lain. Akhirnya sekarang bantu 2 perusahaan. Ada perbedaan nggak sih kayak ketika fokus di bisnis dan dulu fokus di entertain seperti apa nih? Ya lumayan pusing menggunakan sisi kiri dan kanan otak, jadi kayak pindah-pindah gitu. Ini sekarang lagi sambil promo ini juga lagi harus ngecek sebuah proposal untuk salah satu usaha itu. Ada kebiasaan baru nggak sih Pak? Kebiasaan baru? Iya. Kebiasaan baru nggak ada waktu istirahat. Jadi kalau nggak syuting ngurusin itu, kalau nggak ngurusin itu ya syuting. Tapi ini waktunya berarti lebih banyak di bisnis nih, dibandingkan dengan di dunia. Iya sih, karena kalau syuting kan biasanya karena aku kan kebanyakan kalau nggak film web series ya. Gitu. Kalau sinetron mungkin lain lagi ceritanya, tapi aku kebanyakan film atau web series. Nah itu kan biasanya khususnya film, satu proyek mungkin ya sebulan 2 bulan, terus habis itu udah gitu kan. Kalau web series juga biasanya ya 2 bulan 3 bulan habis itu udah. Terus biasanya emang ada waktu kosongnya dulu, baru nanti lanjut ke proyek selanjutnya. Ditambah aku selain syuting di Indonesia kan aku syuting film di luar negeri juga, di Inggris sama di Amerika juga. Nah itu biasanya jadwalnya juga pendek-pendek juga sih, palingan sebulan gitu. Jadi aku pikir dulu ya lumayan lah ngisi kekosongan, jadi penasehat. Tiba-tiba dibilang oke nih yuk kamu kerja lebih sering lagi ya sama kita ya. Terus akhirnya menjadi partner di itu Habibie Innovation Incubator. Akhirnya ya lumayan banyak menyita waktu di dunia bisnis. Tapi seru, kita banyak membantu UKM, jadi seru gitu bisa membantu mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Tapi terpikir nggak sih kayak dengan di dunia entertain yang sudah memiliki nama besar gitu, tapi harus membagi waktunya di bisnis gitu. Kenapa tidak berfokus ke entertain aja gitu? Ya gini, maksudnya kalau di dunia bisnis menemukan sebuah keseruan baru ya. Karena aku kan di dunia acting ini sekarang udah 24 tahun, udah lumayan lama ya. Udah remaja plus gitu kan. Jadi kalau di dunia bisnis kayak menemukan sesuatu yang baru. Karena sebagai aktor kan kita emang selalu mencari sesuatu yang baru nih, tantangan baru gitu. Di sini sekarang mungkin di luar acting mencari tantangan baru juga. Dan ya sekali lagi kalau acting kita selalu fokus sama diri kita sendiri dan juga sama ceritanya gitu ya, sama karakternya gitu. Kalau kita menjadi semacam investor atau mentor itu kayak seru aja gitu. Tiba-tiba kita belajar untuk memikirkan masalah orang lain, kita memecahkan masalah mereka, dan seru banget kalau kita bisa membantu UKM yang misalnya dari mereka usaha kecil akhirnya mereka bisa berkembang menjadi makin besar. Kayaknya seru aja gitu, benar-benar merasa mengabdi ke negara gitu. Kak, mungkin bisa nggak sih disebutkan 3 fun fact Kakak sebagai aktor gitu? Yang orang 3 fun fact sebagai aktor, apa ya? Aku mulai acting dari umur 13 tahun. Itu sambil sekolah juga sambil syuting juga. Hari pertama kali aku syuting sinetron dulu aku berdoa, tolong Tuhan syuting hari ini di stop, aku nggak bisa, aku terlalu nervous. Bener, hari itu gensetnya rusak, gitu kan? Dan hari itu stop syutingnya, baru lanjut lagi hari berikutnya. Itu beneran loh, itu fakta, bukan hoax. Tapi kalau nervous sampai sekarang masih ada perasaan nervous? Biasanya hari pertama pasti. Tanya deh, mau tanya Reza, Mika Tambayong, siapapun juga, pokoknya kalau hari pertama rata-rata aktor pasti agak nervous dikit. Menghilangkan nervousnya gimana tuh biasanya? Biasanya banyak bercanda. Orang mikir, dia bercanda karena lagi tenang ya. Enggak, sebenarnya bercanda untuk ngurangin rasa nervous sendiri gitu. Jadi biasanya hari pertama pasti nervous. 2 fun fact lagi apa nih? Tadi udah 2. Tadi udah 2. Yang 13 tahun sama satu lagi berdoa ya. Yang ketiga,
pernah aku syuting di Hong Kong untuk sebuah web series di sana. Untuk produksi Hong Kong, pemainnya Hong Kong dan India dan Singapura dan lain-lain. Tapi nggak ada orang Indonesia sama sekali. Pas ke sana aku pikir, wih seru nih gitu ya. Pemain Indonesia dipanggil ke sana, terus kayak aku bisa mewakili Indonesia dan lain-lain. Tapi pas lagi di make up, terus dipasangin baju, aku baru nyadar, iya ya, aku satu-satu orang Indonesia loh di sini. Nggak ada teman sama sekali loh. Aduh, kok kesepian banget ya, langsung panik itu, langsung keringetan dan lain-lain. Jadi akhirnya harus menenangkan diri. Jadi itu mungkin beberapa faktor. Tapi masih ada yang mau digali lagi nggak sih di dunia entertain, di dunia aktor? Di dunia entertain sih aku masih mencari, maksudnya gini, mungkin mencari susah ya, karena biasanya kita sebagai aktor kan kita menerima tawaran, terus kita dari situ kita memilah ya. Tapi kalau ditanya masih ada peran-peran yang bisa dieksplor lagi, pasti masih ada ya, masih banyak gitu ya. Dan tentunya aku kayaknya sih seumur hidup akan terus acting ya. Kayaknya sebagai aktor nggak mungkin bisa kayak memensiunkan diri ya gitu. Jadi tetap masih akan acting terus, cuman sekarang juga lagi seru untuk merintis bisnis. Beberapa malahan. Ya. Kayak yang menarik juga dari perubahan kayak dari tahun ke tahun gitu. Dengan gaya rambutnya yang mengakar dan berubah. Oh iya. Mau aku berubah kayak gimana? Kasih tahu dong, maunya kayak gimana sih? Enggak, karena biasanya apa? Nah, Terima kasih. Poin utama kayaknya tanpa disebutkan gitu. Oh siap, terima kasih. Bukan nggak mau diganti, cuman begitu aku biasanya kalau udah mulai produksi baru aku nanya ke sutradaranya, mau dirubah kayak gimana nih gitu. Gue udah siap nih gitu kan. Rata-rata sutradaranya yang udah oke kok gitu kan, udah gini aja, udah asik gitu. Ya udah. Biasanya memiliki style sendiri nggak sih kayak untuk masalah rambut? Punya apa? Style untuk rambut gitu. Mungkin kayak ada nama stylenya kah atau apa gitu? Biasanya. Nama stylenya? Waduh, nggak tahu ya. Ini kayaknya undercut tanggung gitu. Enggak, karena undercut itu biasanya di sini kan dipotong, ditipisin gitu. Terus habis itu ini agak panjang, jadi ya agak undercut ini, tapi ini tetap memanjang gitu. Nah, memanjang ke sebelah kirinya kalau dilihat dari tahun ke tahun gitu Pak. Kadang-kadang ada yang ke Sama kanan. sebelah kiri gitu. Sekali lagi aku udah sering nawarin ke sutradara, yuk ganti yuk gitu kan. Enggak, udah oke gitu. Ya udah mau gimana lagi. Tapi mungkin melihat citranya dengan gaya rambut seperti apa sih mungkin? Nanti aku ganti deh pokoknya. Nanti kalau aku pelontosin gitu, aku botakin, jangan komplain ya. Tapi memang dari dulu senengnya seperti itu aja gitu. Enggak, kalau Acting dulu gitu ya. beberapa kali emang benar-benar dihabisin, tapi itu biasanya yang buat peran-peran jadi kayak tentara kayak gitu-gitu. Nah, itu emang dihabisin. Itu sih aku juga seneng ya, tapi biasanya seharian gini-gini terus, megang kepala terus. Jadi enak gitu. Kalau udah botak ya, udah pelontos gitu. Tapi penasaran nggak? Mungkin pengen nyoba style yang seperti apa gitu kan? Jadi botakin aja deh nanti ya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Tapi mungkin Kak, kan orang juga penasaran gitu. Itu memang pembawaan dari karakter setiap main film Kak, atau memang sehari-hari juga senengnya seperti itu gitu Kak? Atau Ya, bagaimana? karena masanya gini juga, masalah kedua ya. Itu Reza punya masalah yang sama. Masalah kedua adalah biasanya aku di antara beberapa produksi, dan produksi zaman sekarang sering banget udah selesai, tapi mereka bilang rambutnya jangan diapa-apain dulu ya, soalnya masih akan ada retake. Jadi sekarang aja nih ada satu film aku udah syuting dari Juli tahun lalu, tapi sampai sekarang masih akan ada syuting tambahan. Itu syuting di Inggris, dan mereka butuh rambutnya seperti ini. Malahan agak lebih panjang. Dan itu kemungkinan besar baru akan syuting di September atau Oktober tahun ini ya. September, Oktober, atau November tahun ini. Jadi nanti aku harus ngukur supaya nanti September, Oktober, November rambutnya begini lagi. Jadi nggak bisa terlalu ekstrim juga gitu. Tapi perlu untuk perawatan nggak Kak? Biasanya Perawatan? sendiri. Perawatan pokoknya aku biasanya ke barber langganan aku. Punya temen aku, dia punya beberapa barbershop, aku biasanya ke situ. Terus kalau perawatan juga di situ biasanya. Untuk menunjukkan citra sebagai bisnismen berpengaruh nggak sih Nggak perlu ke penampilan? citra. Kalau bisnismen orang tuh yang penting rekam jejaknya bagus nggak, bisa dipercaya nggak nih orang, bisa dipegang nggak janjinya Tapi biasanya. kadang kan harus terlihat rapi Kak, atau seperti apa? Kalau rapi ya, cuman jujur sebagai pebisnis juga sangat menguntungkan bahwa aku aktor ya, karena nggak tahu gimana kalau misalnya aku bilang ya aku investor gini kalau orang yang dari luar negeri misalnya gitu ya, mereka oh oke, sip,
Tapi begitu ada teman aku yang bilang, kamu tahu nggak sih dia aktor? Mereka langsung, oh wow, masa? Gitu. Jadi ternyata membantu kalau menjadi aktor. Kedua, yang selama 24 tahun ini sebagai aktor kan kita jadi banyak belajar nih, sering interview seperti ini, sering harus ngomong di depan banyak orang gitu. Nah ternyata sebagai investor kita harus begitu juga, sebagai pebisnis harus begitu juga. Jadi udah dilatih selama 24 tahun. Terakhir nih, berarti Jadi, apapun profesinya yang sekarang dijalankan Kenapa? gitu, apapun profesi yang dijalankan sekarang, itu masih tetap melekat dengan jiwa aktornya gitu Kak? masih, dan juga maksudnya ya sangat bersyukur aja lah semua ilmu yang aku belajar selama ini sebagai aktor tuh, dari acting, dari ngomong sama orang, dari baca orang gitu kan. Kalau sebagai aktor kan kita harus baca nih orang seperti apa sih gitu kan, cara kita bisa beradu acting sama dia gimana ya, bikin orang nyaman gimana ya. Nah itu semua tuh bisa diterapin sebagai pebisnis. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bang, boleh izin sakit rambut dikit bang. Boleh apa? Boleh apa? Rambutnya